Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacor Mania. Dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian biar santai. Yang ngeteh silahkan ngeteh, yang minum air susu silahkan, yang minum air putih saja juga silahkan, yang mau minum Sprite, Coca-Cola, Fanta, extra jos ya terserah kalian. Pokoknya tidak memabukkan kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri burung kacer yang sudah memiliki birahi. Oke, kalau untuk birahi ini ada beberapa tingkatan. Ada yang birahinya itu rendah, ada yang birahinya itu sedang, ada birahinya itu yang pas, ada birahinya yang over alias kelewatan. Kebanyakan banyak teman-teman itu yang masih bingung membedakan antara birahi dan emosi. Ini yang pusing, ya kan? Mau naikin birahi ternyata burung kacer sudah over birahi. Mau nurunin emosi ternyata burung kacer itu malah nggak punya emosi, over birahi yang kita anggap sebagai over emosi. Jadi kita akan bingung, ya kan? Perawatan kita itu akhirnya nggak akan ketemu-temu. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang kadang membuat para pemain Kacor Mania itu nyerah, nggak ketemu-temu, ya kan? Yang over birahi dikatakan over emosi, yang over emosi dikatakan birahi. Jadi sering kebolak-balik. Banyak kan yang seperti itu. Jadi kapan benernya burung kacer kita kalau seperti itu terus, kebolak-balik terus, sudah dirawat seperti ini salah, rawat seperti itu salah, muter-muternya di situ-situ terus. Yang terjadi kita yang stres, burung ikutan stres, walah bos saya ini kebolak-balik terus ngerawat saya. Padahal saya butuh birahi, malah dinaikin emosi. Kan jadi stres dianya. Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana ciri-ciri burung kacer yang punya birahi. Mau dia over birahi, mau dia itu kurang birahi, tentu akan kita kupas. Silahkan kalian simak baik-baik. Oke? Kita awali dengan ciri-ciri yang pertama. Ketika burung kacer kalian memiliki birahi, maka dia akan rajin berkicau dan kicauannya akan bervariasi. Ingat ya, bervariasi. Tetapi pada kasus lain, memang ada burung kacer itu yang memang karakternya, walaupun dia punya birahi, burung kacer ini nggak gacor, cuman diam saja. Tetapi kalau dihadapkan dengan musuhnya atau dibawa ke tempat keramaian yang ramai burung kacernya, maka dia nggak bisa diem. Bahkan dia paling nggak bisa diem. Bahkan dia yang paling ngotot di situ. Begitu banyak burung-burung yang juara itu di rumah tuh cuman diem saja, nggak banyak bunyi. Itu tergantung dari karakternya. Tetapi pada umumnya rata-rata burung kacer yang memiliki birahi dia akan rajin berkicau, dan kicauannya seperti yang sudah saya katakan tadi, dia akan bervariasi, bukan monoton. Kemudian ciri-ciri berikutnya, ketika burung kacer kalian sudah memiliki birahi, maka ketika dia ditemukan dengan kacer lain, rata-rata dia akan ngobra. Tahu kan kalian ngobra itu seperti apa? Kalian tempel kaca, dia akan ngobra. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Om, burung kacer saya juga ngobra, tapi suaranya kecil Om ngobranya. Nah, itu pembahasan lain. Nanti kita bedah juga itu. Yang penting kalian subscribe, ya kan? Ketika saya upload, kalian langsung tahu. Nah, jadi kalian gak ketinggalan. Jadi ketika burung kacer kalian memiliki birahi, ketika ditemukan dengan kacer lain, dia akan ngobra. Berbeda dengan burung kacer yang hanya memiliki emosi saja. Dia nggak ngobra kalau yang emosi. Dia langsung seperti on. Hanya saja onnya setengah-setengah. Pasti kalian sering menemui yang seperti itu, ya kan? Tapi kita khususkan untuk bahas ciri-ciri burung kacer yang memiliki birahi dulu. Nanti yang memiliki emosi itu gampang kita bahas di pembahasan selanjutnya. Tahu kan kalian dengan burung kacer yang ngobra? Nggak asing kan? Sering kan kalian melihatnya? Begitu ditemukan dengan burung kacer lain ngobra, leher meliuk-liuk, sayap dibuka, ekornya membuka, ya kan? Ekornya mekar,
Kemudian kalau dia itu birahinya over, biasanya akan turun ke dasar-dasar lantai. Pokoknya muter-muter gak karuan, tapi posisinya itu ngobra. Nah, berbeda dengan burung kacer yang over emosi. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ketika burung kacer kalian yang memiliki birahi ditemukan dengan burung kacer lain, itu nggak nunggu waktu lama, mesti akan langsung ngobra. Tanda kalau birahinya ada. Kemudian dia terlihat seperti burung yang sangar. Ngerti nggak sangar? Kayaknya sangar sekali itu burung. Ngobrol, buka ekor, buka sayap, ya kan, geser kiri, geser kanan, ada yang mantap saja di tangkringan, ya kan, meliuk-liuk, ngoceh nggak karuan, tak apa yang dia ocehkan. Kadang dia itu keluar materi, campur kaceran, materi lagi, campur kaceran, pokoknya seperti burung kacer yang ngotot sekali. Padahal itu birahi. Kemudian nggak lama, ngobrolnya itu nggak lama kalau dia tidak disertai dengan emosi. Itulah mengapa ada burung kacer yang ketemu dengan kacer lain langsung ngobrol. Ngobrol pokoknya tapi nggak lama, sudah itu langsung stop, diem. Kalau dia itu birahinya over, maka dia akan bagong dulu, ya kan. Nanti ngobrol lagi, terus ngobrol lagi. Sudah itu bagong lagi, ya kan. Kadang ada juga yang jeda, diem, sudah ngobrol, diem langsung, diem, plongo. Nanti ngobrol lagi, seolah-olah ngotot kali itu kacer itu. Buka sayap, buka ekor, nanti jeda lagi. Itu kalau tidak disertai dengan emosi. Tetapi kalau disertai dengan adanya emosi, maka setelah dia ngobrol itu disambung dengan on. Barulah dia bongkar-bongkar materi. Kalau birahi dan emosinya pas. Tapi kalau birahinya rendah, emosinya rendah, maka dia akan banyak ngetemnya, jedanya. Ditambah lagi nggak punya energinya, maka setelah ngobrol sudah diem 1000 bahasa sampai kelar itu tren, kelar gantang. Banyak kan yang seperti itu. Rata-rata burung kacer yang memang belum mapan, misalnya burung kacer yang lepas bahan, belum punya pengalaman, birahi belum dapat sepenuhnya. Banyak kan yang seperti itu, ngobrol cuma sekali. Burung kacer masih giras memang, tetapi ketika dihadapkan dengan burung kacer lain langsung ngobrol. Pokoknya walaupun dia giras, ketemu kacer lain, ketemu musuh, langsung ngobrol. Banyak kan yang seperti itu. Nah, itu tanda kalau dia memiliki birahi, cuman birahinya itu rendah, maka sulit dia untuk bagong. Banyak kan yang seperti itu. Apalagi burung kacer bahan, kalian mesti akan tahu sendiri. Ngobrol saja nggak mau, apalagi bongkar-bongkar materi, buka ekor, nggak usah kalian harap. Wong dia hilang semua, birahi hilang, emosi hilang, pokoknya semua jadi hilang. Yang lebih besar di diri dia adalah tingkat stresnya. Maka jangan kita harapkan untuk dia bisa on, kan seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, ketika burung kacer kalian memiliki birahi, kalian bisa cek cara makannya. Kalau burung kacer kalian itu birahinya masih rendah, maka pada saat kita beri ekstra puding, mesti akan rakus makannya. Purnya juga rakus. Berbeda kalau purnya saja yang rakus, ekstra pudingnya saja yang rakus. Itu berbeda lagi kasusnya. Kemudian kalau dia itu makan ekstra pudingnya semakin hari semakin berkurang, tetapi bukan minim sekali ya, berkurang, misalnya 5-4 ekor dia udah mulai males makan, itu tanda kalau birahinya sudah mulai mau pas. Kalau kalian paksakan, maka dia akan over birahinya. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri kan, burung kacer kalian sudah ngobrolnya bagus, ya kan, sudah terlihat ganas, mengejar-ngejar, kemudian kalian berikan jor-joran ekstra puding, ya kalian rasakan sendiri akibatnya. Burung kacer kalian bisa mengalami yang namanya over birahi. Kemudian yang selanjutnya, ketika burung kacer kalian sudah memiliki birahi, maka kalian bisa perhatikan dari bola matanya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, bola matanya itu seolah-olah berair, tapi bukan snot. Kalau snot itu kan kelihatan
matanya itu sakit, ya kan? Tapi ini matanya itu cerah, berair. Nah, itu tanda kalau dia sudah memiliki birahi. Kalau dia over birahi, maka akan sangat jelas lagi. Bola matanya itu terlihat seperti berair-air. Kalau kita bahasakan itu linyeng. Nah, pasti kalian ngerti kan dengan linyeng, mengkilat bola matanya itu. Seolah-olah berair, tapi bukan berair, bukan basah, bukan. Seolah-olah berair. Kemudian ciri-ciri berikutnya, kalau burung kacar kalian sudah memiliki birahi, maka kecenderungannya dia akan senang mandi. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jangan kalian ikuti terus kemauannya, ya kan? Wah, burung kacar saya ini senang mandi nih, terus kita ikuti terus. Akhirnya jor-joran mandinya. Yang terjadi adalah burung kacar ini fighternya akan berkurang. Dia akan jadi burung yang manja. Itulah pemandian, mesti ada polanya. Kan seperti itu. Kita lihat situasinya. Kalau kondisi cuaca sangat panas sekali, kita berikan pemandian. Kalau kondisi cuaca itu biasa-biasa saja, maka kita atur pemandiannya. Kan seperti itu. Jadi burung kacar kita nggak kehilangan fighternya, nggak jadi burung yang manja, nggak jadi burung yang certekan. Banyak kan yang seperti itu? Nah, secara sederhana, ciri-ciri burung kacar yang sudah memiliki birahi itu seperti itu. Kalau kalian sudah menemukan ciri-ciri ini, maka yang harus kalian lakukan bukan kejar birahi lagi, tetapi sudah berganti bagaimana dia memiliki emosinya. Jadi ketika dia sudah bisa ngobrol, kemudian dia bisa on juga kalau seperti itu. Kemudian kesehatannya perhatikan supaya apa? Supaya durasi tarungnya bagus. Ketika kita berikan makanan tercerna dengan baik, jadi energi, birahinya ada, emosinya ada, barulah bisa narung dianya, bisa punya durasi, ya kan? Tinggal kita yang memperhatikan. Kalau dia durasinya kurang kerjanya, maka kita koreksi lagi. Mana yang kurang? Apakah birahinya, apakah emosinya? Kan seperti itu. Banyak sekali teman-teman yang masih bingung tentang ciri-ciri burung kacar yang sudah punya birahi ini. Bahkan salah-salah. Ada yang burung kacarnya itu over birahi, malah dikatakan over emosi. Ya tentu perawatan akan salah, ya kan? Perawatan antara over birahi dan over emosi tentu akan berbeda, ya kan? Kemudian ada juga yang mengatakan kalau birahi nggak ada, emosi nggak ada. Kita akan pusing lagi kalau seperti itu, ya kan? Ya bagaimana kita mau ngerawat dia kalau seperti itu? Mau cari apa akhirnya? Kan seperti itu. Oke, silakan kalian kembangkan. Masih banyak lagi ciri-ciri burung kacar yang sudah memiliki birahi. Tinggal kalian kembangkan sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.